Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Igit Talita dengan NPM 1C021063 akan menjelaskan tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidik. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen pendidik? Menurut Dr. Muhammad Kristiawan, manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan serta mengomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Menjelaskan tentang tugas, kewajiban, dan hak sebagai pendidik. Yang pertama, tugas pendidik. Yang tugas guru sebagai profesi, tugas guru di bidang kemanusiaan, dan yang terakhir tugas guru di bidang kemasyarakatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain, yang pertama menciptakan suasana pendidik yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peran pendidik. Yang pertama, guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasehat, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai kreator, guru sebagai organisator, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator, dan yang terakhir, guru sebagai evaluator. Yang keempat, saya akan membahas tentang penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi yang bersifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang bersifatnya tuntutan, dan mengembangkan dari profesi keguruan. Kata Supardi pada tahun 2013 mengemukakan kompetensi-kompetensi pendidik sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan kompetensi dasar, dan yang kedua, penguasaan kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. 5 akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Kriteria dasar seleksi yaitu rasional, ilmiah, objektif. Yang keempat, berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai. Yang kelima, efisien dan efektif. Yang keenam, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, dilakukan secara objektif dan jujur. Yang kedelapan, dilakukan secara profesional. Baik, yang B, cara dan metode seleksi. Yang pertama, seleksi persyaratan administrasi. Yang kedua, pengetahuan umum. Yang ketiga, psikologi. Yang keempat, wawancara. Dan yang terakhir, referensi. Selanjutnya, tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama, untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan SDM dan job analysis. Yang kedua, untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau underqualified dan bermutu tinggi overqualified dengan jelas. Selanjutnya, yang keempat, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen peserta didik. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen peserta didik? Jadi, menurut Dr. Muhammad Kristiawan MPD, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan secara aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu
mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Nah, langkah-langkah perencanaan peserta didik itu ada 6. Yang pertama, broadcasting. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, polish. Yang keempat, programming. Yang kelima, prosedur. Dan yang terakhir itu budgeting. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.